Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sama Mulia Anugrah dengan INPM 22127 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Luliatul Mutmainnah. Oke, teman-teman, di sini saya membawa judul proposal, yaitu pengaruh intelektual kapital, syariah compliance, dan Islamic Performance Index terhadap Bank Umum Syariah periode 2019 sampai 2023. Untuk yang selanjutnya, mari kita lihat. Oke teman-teman, dalam sebuah penelitian pasti terdapat latar belakang masalah yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini latar belakang masalahnya yaitu dalam perbankan syariah ini merupakan entitas keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perkembangan bank yang berpegang teguh terhadap syariah mendapati progres yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sebesar 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Ini didapat dari sumber data Indonesia ID. Dalam perbankan syariah tentu terdapat kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional yang disajikan dalam laporan keuangan. Kinerja ini dapat dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Profitabilitas merupakan kinerja bank yang mengukur kinerja ekonomi bank tersebut, seperti kinerja laba dan kinerja kredit. Namun dalam kinerja keuangan ini terdapat berbagai permasalahan. Banyak sekali permasalahan yang terjadi, diantaranya banyaknya karyawan bank syariah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis ekonomi syariah. Manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan. Serta pada Jakarta Performance Index masih kurangnya memberikan performa yang memuaskan dibanding dengan rasio yang lainnya. Apakah variabel intelektual kapital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan juga variabel-variabel independen lainnya? Nah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan umum syariah periode 2019-2023. Kegunaan penelitian ini yaitu yang pertama, bagi akademisi atau peneliti, penelitian ini membantu para peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah, serta menjadi dasar untuk mengembangkan teori yang lebih kompleks untuk meningkatkan kualitas penelitian. Yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengatur dan mengendalikan sektor bank syariah. Dan yang ketiga, bagi praktisi, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi praktisi di sektor bank syariah untuk memahami bagaimana mereka dapat memperbaiki kinerja keuangan. Dan yang terakhir teman-teman, bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk memahami bagaimana sektor bank syariah ini beroperasi khususnya pada bidang keuangan. Untuk yang selanjutnya ada landasan teori. Di sini landasan teori mengungkapkan semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Itu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan metrik keuangan yang memperlihatkan seberapa baik suatu perusahaan mengelola aset, saham, investasi, dan banyak ukuran keuangan lainnya untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diinformasikan dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan bank umum syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rasio keuangan seperti KAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO. Pada penelitian ini menganalisis pengaruh intelektual kapital, syariah compliance, dan Islamic Performance Index terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2019 sampai 2023. Yang berikutnya yaitu variabel intelektual kapital. Intelektual kapital merupakan sekumpulan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam membentuk aset tidak berwujud yang berdasarkan pada pengelolaan modal manusia, modal struktural, dan organisasi, modal relasional.
Intellectual capital ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada Value Add Capital Employed atau VACA, mempresentasikan hubungan yang harmonis dengan mitra, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Rumusnya yaitu VACA sama dengan VA dibagi CA. Yang kedua ada Value Add Human Capital atau VAHU, mengacu pada kemampuan intelektual kapital yang dimiliki oleh masing-masing organisasi individu yang diwakili oleh karyawannya. Rumusnya itu yaitu VA dibagi HC. Yang ketiga, yang terakhir ada Struktural Capital atau STVA, merupakan infrastruktur dasar kepemilikan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Dan rumusnya ini yaitu SC dibagi VA. Yang selanjutnya ada variabel syariah compliance. Syariah compliance ini merupakan wujud ketaatan terhadap seluruh prinsip syariah dalam suatu lembaga yang berkarakteristik, berintegritas, dan kredibel. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah atau syariah compliance ini yaitu yang pertama ada Islamic Income Ratio. Islamic Income Ratio ini digunakan untuk menilai persentase pendapatan Islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah, baik pendapatan halal maupun pendapatan non-halal. Yang kedua ada Profit Sharing Ratio atau PSR. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada Islamic Investment Ratio atau IIR. Rasio investasi Islam digunakan untuk melihat persentase dari investasi Islam yang dilakukan bank terhadap keseluruhan dan dari keseluruhan investasi. Berikutnya ada Islamic Performance Index, merupakan ukuran kinerja keuangan yang dapat menjelaskan material dan nilai-nilai syariah yang terdapat pada perbankan syariah. Indeks tersebut dijelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama ada Profit Sharing Ratio atau PSR ini sebagai pencapaian eksistensi perbankan syariah dalam bagi hasil berdasarkan Profit Sharing Ratio yang dihitung melalui penjumlahan pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah kemudian dibandingkan total dengan total pembiayaan. Yang kedua ada Zakat Performance Ratio atau JPR, berupa pengukuran kinerja zakat besarannya pada bank syariah untuk disalurkan zakat dari kekayaan bersih. Yang ketiga ada Equitable Distribution Ratio. Indikator ini pada dasarnya menjelaskan performa distribusi pemasukan yang diperoleh bank syariah kepada stakeholdernya. Yang selanjutnya ada Directors Employees Welfare Ratio, bertujuan untuk mengidentifikasi penggunaan uang untuk mengkaji direktur disandingkan dengan jumlah pengguna uang dalam kesejahteraan karyawan. Lalu yang terakhir nih teman-teman ada Islamic Income, Non-Islamic Income. Perbankan syariah disyaratkan untuk mengungkapkan dengan benar semua pendapatan yang halal dan non-halal. Adapun penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari tahun 2020, pembahasan penelitian ini berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah dan syariah compliance di mana Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, dan Equitable Distribution Ratio ini digunakan sebagai indikator pengukurannya. Dan variabel Islamic Corporate Governance atau GCC ini melihat bobot self-assessment masing-masing bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PSR, GPR, IDR, dan ICG secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan umum syariah. Sedangkan nih, penelitian yang dilakukan oleh Sri tahun 2020, Desta tahun 2022 menyatakan bahwa syariah compliance ini berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Priyono et al. Tahun 2020, dalam penelitian ini penulis menganalisis perbandingan kerja perbankan syariah di Indonesia dan juga di Malaysia. Dengan menggunakan pendekatan Islamic Performance Index berdasarkan hasil perhitungan keempat rasio menunjukkan perbankan syariah Indonesia lebih unggul dalam Profit Sharing Ratio dan Equitable Distribution Ratio, sedangkan skor rata-rata perbankan syariah Malaysia ini lebih tinggi gitu pada Zakat Performance Ratio dan Islamic Income Non-Islamic Income Ratio. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Frida et al.
tahun 2020 yang menunjukkan bahwa profit sharing ratio dan equitable distribution ratio ini tidak berpengaruh terhadap ROA atau kinerja keuangan. Sedangkan nih, zakat performance ratio ini berpengaruh positif malah dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Oke, yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dari berbagai aspek dan penelitian terdahulu, maka peneliti mengidentifikasi 3 variabel independen, yaitu intelektual kapital, syariah compliance, dan Islamic Performance Index, dan diperkirakan mempengaruhi kinerja keuangan atau ROA, baik secara parsial maupun simultan, serta berpengaruh signifikan ataupun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesisnya yaitu HA, variabel independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2019-2023. HA positifnya itu yaitu yang pertama, kinerja keuangan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan survei. Dan populasi sampelnya itu bagaimana gitu kan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah atau BUS yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 sampai tahun 2023. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sampel bertujuan atau purpose sampling. Adapun kriteria tersebut adalah yang pertama, Bank Umum Syariah ini terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan secara berturut-turut untuk periode 2019-2023. Yang kedua, Bank Umum Syariah ini mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan serta website resmi Bank Syariah yang dituju dari tahun 2019 sampai 2023. Yang ketiga, Bank Umum Syariah ini mempublikasikan laporan pelaksanaan value added human atau VAHU, performance sharing ratio atau PSR, dan zakat performance ratio atau JPR dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan serta website resmi Bank Syariah yang dituju dari tahun 2019 sampai 2023. Dan yang keempat, mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap. Data secara keseluruhan tersedia pada publikasi selama periode 2019-2023. Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 bank, yaitu yang pertama BSI, Bank Syariah Indonesia, yang kedua Bank Muamalat Syariah, yang ketiga Bank Mega Syariah, keempat Bank BJB Syariah, kelima Bank Victoria Syariah, keenam Bank BCA Syariah, ketujuh Bank Panin Dubai Syariah, dan yang terakhir kedelapan Bank BTPN Syariah. Data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari annual report tahunan yang terdapat pada website resmi masing-masing Bank Umum Syariah dari tahun 2019 sampai 2023. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari annual report tahunan dengan metode yang digunakan yaitu data panel. Teknik pengumpulan datanya yaitu dari berbagai annual report laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019 sampai 2023 yang dituju secara serta terdapat data dari variabel independen. Data tersebut diolah menggunakan analisis regresi dari data panel. Adapun definisi operasional variabel dependen ini pada penelitian ini yaitu menggunakan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan metrik keuangan yang memperlihatkan seberapa baik suatu perusahaan mengelola aset-aset, saham, investasi, dan banyak ukuran keuangan lainnya untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diinformasikan dalam laporan keuangan. Penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu intelektual kapital, syariah compliance, dan Islamic Performance Index. Itu untuk variabel independennya ya teman-teman. Nah, adapun indikator variabel kinerja keuangannya yaitu yang pertama ada kinerja keuangan dengan laba bersih dan total aset rasio. Yang kedua ada value added human capital atau VAHU yaitu dengan biaya karyawan atau efisiensi struktur modal rasio. Yang ketiga ada profit sharing ratio atau PSR yaitu dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Dan total pembiayaan rasio dan total pembiayaan rasio. Terus ada zakat performance ratio atau JPR
dengan dana zakat yang disalurkan atau aset bersih ratio. Nah, untuk uji kesehatan analisisnya ini, karena ini data sekunder, yaitu menggunakan uji normalitas, multikolinaritas, autokolerasi, dan heteroksedasitas. Dan untuk teknik analisis datanya itu menggunakan analisis deskriptif, regresi linear berganda, koefisien determinasi atau R-square, uji simultan, dan uji parsial. Nah, untuk lokasinya itu yang diambil peneliti dengan data sekunder adalah Annual Report Laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023 dengan menampilkan data-data yang cukup lengkap tentang permasalahan yang diteliti, yaitu laporan pelaksanaan value add human atau VAHU, profit sharing ratio atau PSR, dan juga zakat performance ratio atau JPR. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Adapun jadwal penelitiannya, yang pertama ada pengajuan judul itu di bulan Februari, kedua ada penentuan masalah itu di bulan Februari juga, terus penyusunan proposal itu di bulan Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan, dan juga penganalisis datanya di bulan Mei, dan terakhir penyelesaian proposal itu di bulan Mei. Terima kasih kepada Ibu Luli yang telah menonton dan juga menyimak presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari metodologi penelitian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.